Sekarang kita masuk ke sholat sunnah al-fajr. Poin pertama, hukum sholat sunnah al-fajr. Sholat sunnah al-fajr termasuk sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Seperti halnya sholat witir atau sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Andai saja dia bukan sesuatu yang andai saja dia dimasukkan atau diikuti dengan ancaman kalau meninggalkannya, maka dia sudah jadi wajib. Tapi semua hadisnya berbicara tentang keutamaan saja dan tidak ada ancaman. Maka dia masuk dalam sunnah muakkadah. Karena sebabnya dia sangat dianjurkan karena merupakan permulaan solat siang hari bagi seorang muslim. Sedangkan solat witir merupakan penutup solat malam hari. Nabi SAW menguatkannya melalui tindakannya, di mana beliau senantiasa memeliharanya 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh dan tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Dan beliau menganjurkannya melalui sabdanya, rakaatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis ini riwayat Muslim nomor 725. Ya, antum bayangkan kalau antum punya 1 joglo, kaya enggak kira-kira? Nah, semua punya antum ini. Enggak usah joglo lah, komplek ini saja. Ada 30 rumah, 50 rumah punya antum semua. Kaya enggak? Kalau 1 joglo, 1 Tangerang antum punya, kaya enggak? Baik. Kalau semua Jabotabek, luar biasa. Ya. Kalau seluruh Jawa Barat, seluruh Jawa, 1 Indonesia, kaya enggak? Kaya. Ternyata sholat sunnatul fajr 2 rakaat yang 5 menit itu, 3 menit lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Apa maknanya? Kata ulama hadis, pada hari kiamat nanti kalau disodorkan padanya pahala itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau dipertemukan antara 2 rakaat fajr yang antum suka lalaikan itu dengan dunia dan seluruh isinya, tidak ada nilainya pada hari kiamat. Dunia itu dan seluruh isinya sama semuanya. Nah, dengan manusia-manusianya, dengan hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya, emas-emasnya, segala macam lah. Makanya jangan kehilangan ini teman-teman sekalian. Juga disebutkan sabda Nabi SAW, la tada'u raka'atil fajr wa in taradatkumul khail. Jangan pernah kalian meninggalkan 2 rakaat sholat sunnah al-fajr sekalipun kamu sedang dikejar oleh kuda musuhmu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad nomor 9000, Abu Daud 1258. Saking pentingnya, lagi perang pun, musuh lagi kejar kita, tetap sholat dalam kondisi kita. Jangan tinggalkan. Padahal ini sholat sunnah. Saking besarnya keutamaannya. Yang kedua, waktu sholat sunnatul fajr. Adapun waktu pelaksanaan sholat sunnatul fajr adalah di antara terbit fajar dan sholat subuh. Bagi seseorang yang tertidur hingga matahari terbit atau lupa dan tidak sempat mengerjakannya, hendaklah ia mengerjakannya ketika ingat. Kecuali telah memasuki waktu zawal atau tergelincirnya matahari. Maksudnya sudah masuk waktu duhur. Udah nggak boleh lagi. Maka ketika itu waktu pelaksanaannya telah gugur dan habis atau habis. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man lam yusalli rakaatil fajr hatta tatlu asy-syams falyusallihima. Barang siapa yang belum sempat mengerjakan 2 rakaat salat sunnat fajr, salat sunnah fajr, hendaklah atau hingga matahari terbit, hendaklah ia mengerjakan 2 rakaat itu pada saat dia bisa mengerjakan. Hadis ini riwayat Baihaqi dengan sanad baik, jadi 2 halaman 484. Jadi kalau misalnya antum masuk masjid ternyata sudah iqamah, antum belum sholat sunnatul fajr, maka ikut sholat wajib sama imam. Tidak boleh sholat sunnah lagi karena sudah iqamah sholat subuh. Selesai salam antum zikir segala macam, nanti habis terbit matahari sebelum duha baru antum sholat sunnatul fajr. Ada pendapat sebagian ulama mengatakan kalau orang itu rutin mengerjakan sunnatul fajr dan dia betul-betul sudah niat mau mengerjakannya. Misal antum jalan ke masjid, sudah niat ingin mengerjakan di masjid, sudah tahu ini durasi menitnya keburu kok. Tapi qadarullah antum jalan ke Selio, ya. Atau misalnya antum tiba-tiba ditelepon, kalau yang sudah berumah tangga, telepon sama istri, kunci rumah ke bawah, mungkin ada tamu mau datang, ini orang tua mau datang segala macam. Kita kembali ke rumah, kasih kunci baru kita jalan lagi ke masjid. Tiba di masjid sudah iqamah, gitu. Maka kita sholat subuh, kemudian boleh dalam keadaan seperti ini orang kerjakan habis salam subuh langsung sholat sunnatul fajr. Tapi kondisinya seperti itu, ya. Dan ini juga antum harus lihat kondisi dan keadaan, kata sebagian ulama. Jangan dikerjakan di semua masjid karena orang bisa salah faham. Orang taunya habis subuh nggak boleh sholat sunnah. Padahal sebenarnya ada pengecualian dari sebagian umumnya ulama. Kata
Kata beliau, dalam suatu peperangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya tertidur pulas dan tidak bangun hingga matahari terbit. Maka mereka bergeser sedikit dari tempat mereka dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal supaya mengumandangkan azan. Lalu beliau mengerjakan 2 rakaat solat sunnah sebelum solat subuh. Lalu beliau berdiri dan mengerjakan solat subuh. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 595 dan Muslim 861. Ini kasusnya kalau orang kebablasan tidur sampai terbit matahari. Antum tergoda oleh syaitan, dikencingi kupingnya oleh syaitan, tidur kebablasan. Karena kata Nabi SAW, orang yang tidur pada saat azan subuh kupingnya dikencingi oleh syaitan. Dia bangun sudah terbit matahari, maka tetap dia sholat sunatul fajr sebelum sholat subuh. Jangan dia kehilangan, ya. Karena memang dasarnya dia kalau bangun dia akan sholat, ya, dia akan kerjakan. Poin nomor 3, tata cara pelaksanaan sholat sunnah fajr. Sholat sunnah fajr adalah 2 rakaat sholat sunnah yang dilakukan dengan ringan atau segera. Dengan membaca surah Al-Kafirun setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama. Dan membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah. Yang dibaca dengan suara pelan. Jika seseorang hanya membaca Al-Fatihah saja, hal itu dibolehkan berdasarkan keterangan Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yusalli raka'ataini qabla al-ghada atau qabla al-ghadat fayukhaffifuhuma hatta idza anni la ashuk aqra fihima bi Fatihatil kitab am la. Rasulullah SAW biasa mengerjakan 2 rakaat surah sunnah Al-Fajr sebelum sholat subuh dan meringankan keduanya hingga aku merasa ragu apakah beliau membaca Al-Fatihah atau tidak. Hadis ini riwayat Malik nomor 286. Tentu di sini teman-teman, ringannya sholat Nabi SAW itu bukan seperti ringannya sholat antum ini. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nabi SAW biasa sholatnya lama. Makanya Aisyah radhiyallahu anha heran melihat sholatnya Nabi berbeda, tidak seperti biasanya. Karena memang dasarnya sunatul fajr surahnya pendek. Al-Kafirun rakaat pertama sama Al-Ikhlas rakaat kedua, gitu kan. Dan ini bukan maknanya Nabi SAW meninggalkan Al-Fatihah, ya. Tapi Aisyah kaget melihat tidak seperti biasa Nabi SAW sholat seperti itu. Karena biasa sholat malam Nabi baca 5 juz, gitu kan. Dari Al-Baqarah sampai An-Nisa baru ruku, gitu kan. Maka cukup lama. Makanya Aisyah di sini merasa kok bisa Nabi sholat begitu cepat. Tapi tetap Nabi jaga walaupun waktunya sudah kepepet. Juga penuturan Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat lain, karena Rasulullah SAW yaqra'u fi raka'atil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa kana yusirru bihima. Rasulullah SAW biasa membaca surat Al-Kafirun serta Al-Ikhlas pada 2 rakaat sholat sunnah subuh dan beliau membaca keduanya dengan suara pelan. Hadis ini riwayat Muslim nomor 726. Perlu kita luruskan poin di sini. Pernah saya temukan ada orang mengatakan sholat sunnatul fajr itu sebelum azan subuh. Ini keliru. Enggak ada dalil masalah itu. Sunnatul fajr maksudnya sholat sunnah fajr. Fajr adalah subuh. Sholat subuh itu sendiri. Yang Allah katakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Bacaan yang dikerjakan pada saat sholat subuh itu menjadi disaksikan oleh para malaikat. Jadi fajr sendiri memang istilah sholat subuh. Ya. Diistilahkan juga dengan lain adalah subuh. Tapi banyak disebutkan dalam hadis adalah fajr. Makanya sunnatul fajr adalah antara azan dan iqamah subuh. Dan bukan sebelumnya. Sebelum itu adalah sholat tahajud dan witir saja.